Saudari dan saudari yang terkasih, bisa jadi bahwa kita pernah mempunyai suatu pengalaman yang tidak bagus, bahwa kita menyakiti, menipu, mematikan seorang kawan gara-gara egoisme, gara-gara keserakahan, karena kesalahan kita sendiri. Dari satu segi kita menyesal, dari segi yang lain kita pengen menang atas dia. Kemudian kita seringkali merasa tidak enak, merasa ada salahnya. Saya telah mematikan, membangkrutkan, menipu, mengecewakan seorang kawan yang setia kepada saya buang dia. Maka ada semacam perasaan tidak enak. Pengen secepatnya lupa saja akan peristiwa yang tidak enak itu. Tapi tiba-tiba kita mendengar berita bahwa kawan yang kita hancurkan oleh keserakahan, oleh kesalahan kita sendiri, kok dia bangkit. Dia maju kembali. Malahan katanya dia ada di kota kita. Wow, jangan-jangan dia mau balas dendam. Jangan-jangan dia mau menipu, menyerang saya nanti. Ada ketakutan. Takut bahwa kita berjumpa dengan orang yang menjadi korban dari keserakahan, kesalahan kita sendiri. Tapi dari sisi yang lain, sebenarnya juga pengen ketemu sama dia. Mau berbicara, mau minta maaf, mau damai sama dia. Supaya saya juga damai dengan diri saya sendiri. Jadi ada semacam kegelisahan perang di dalam hati kita sendiri. Sadar sebenarnya dia pantas marah-marah sama saya. Saya nipu dia, saya membohongi dia, saya bikin dia bangkrut, hancur. Dari sisi lain saya pengen ketemu sama dia. Mari kita berdamai kembali, menjadi kawan lagi. Pergumulan itu dialami oleh Raja Herodes. Raja Herodes itu dia membunuh seorang yang baik, Yohanes Pembaptis, yang menegur dia bahwa dia mencuri, mengambil istri dari saudaranya. Tidak boleh. Maka Yohanes itu potong kepala. Kemudian dia mendengar kok ada orang yang lebih hebat, yang bagus, yang mengadakan mujizat, yang berbicara bagus-bagus, orang yang baik, kok ada muncul. Siapa gerangan orang itu? Jangan-jangan itu Yohanes Pembaptis yang saya sudah bunuh. Gara-gara emosi saya, gara-gara keserakahan saya, gara-gara amarah saya. Jangan. Pengennya supaya orang itu terlupakan. Peristiwa itu tidak diingat olehnya. Tapi dari sisi lain pengen ketemu. Siapa gerangan orang itu? Bukan hanya Herodes yang mengalami perang batin, kegelisahan dalam hatinya, tapi kita juga seringkali. Dari satu segi, kita seringkali lupa sama kebaikan Allah. Kita seringkali mengecewakan Allah. Maka kita merasa berdosa terhadap Allah. Kita tidak ke gereja, kita tidak berdoa, lupa. Tapi dari segi lain kita juga merasa saya butuh perlindungan dari Tuhan. Saya butuh relasi yang baik dengan Allah itu. Pengen ketemu. Maka ada perang antara yes dan no, antara mau ketemu atau dilupakan saja. Tapi kita harus ingat, kalau kita mengalami perang batin tentang iman kita, tentang berjumpa dengan orang yang baik itu, sebaiknya yang pertama-tama kita mendoakan dia. Doakanlah musuh-musuhmu, apapun alasannya. Ampunilah dia. Dan kedua, tolong selalu ingat, Yesus itu orang yang penuh belas kasihan. Bukan hakim. Bukan yang mau balas dendam. Yesus itu orang yang baik. Yang suka mau menolong kita supaya kita sejahtera, bahagia. Maka carilah dia, ketemu sama dia. Agar demikian kita pun
dapat damai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama manusia yang pernah kita kecewakan. Semoga saja kita berani melangkah untuk mencari damai, kesejahteraan, baik untuk hati kita sendiri maupun dalam relasi kita dengan Allah dan sesama manusia. Semoga demikian.